Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk semua saudaraku di sini. Oke, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Diskusinya asik dari tadi aku ngikuti, cuman karena kesibukan ditarik-tarik juga nggak bisa baru sekarang sibuk tadi. Diskusinya asik ya. Mau komentari yang mana juga jadi bingung. Pertama tentang poligami aku dengar. Yang kedua tentang Qadariyah Jabariyah aku juga dengar. Mau yang mana ini? Mau hadis? Karena hadis itu apa ya? Menukik dalam kehidupanku, dalam jantung kehidupanku tentang aku bagaimana kehendak hambaku saja. Gitu. Tidak ada satu guru pun yang bisa menjelaskan aku itu sehingga rasionalitasku bisa menerima, bisa tenang. Ya, tapi nanti aku ceritakan. Jadi aku bercerita berdasarkan pengalaman hidup aja lah ya. Karena aku orangnya rasional. Sesuatu yang tidak merasional itu nggak mungkin bisa masuk dalam kehidupanku. Oke, salam hormat dulu untuk saudaraku Kang Muhammad Hanafi ya. Semoga sehat selalu nih, subhanallah, alhamdulillah ilmunya banyak kita dapatkan gitu ya. Oke gini, pertama dari tadi kalau nggak salah dari bapak kita siapa tadi ya? Dewa, mana Pak Dewanya? Oke, masih ada Pak Dewa ya? Oke, Pak Dewa sepertinya orang Jawa. Nanti saya mau tanya nanti. Begini, Pak Dewa tadi bilang sebetulnya masalah Qadariyah Jabariyah itu tergantung bagaimana relasi kita terhadap Gusti Allah Agung. Sepertinya saya mengamini, sepertinya loh ya, tapi itu perlu saya renungkan. Tapi 99% sepertinya saya mengamini. Karena begini, ini guru kita, ustadz kita Cak Muhammad ngerti lah ya, karena istri saya kan Madura ya. Jadi bagaimana antropologis Madura itu kita tahu lah ya. Jadi begini, saudaraku semua, ini suatu kisah dari Pulau Madura. Di Madura itu biasa, kalau kita mau sowan, mau sungkem ke kiai, kiai itu sangat dihormati di Madura. Kita itu bawa masakan-masakan gitu loh, sebagai bentuk penghormatan kita. Apa ya enak ya, tumpeng dan segala macamnya, ngerti lah ya, masakan-masakan tradisional Jawa, Madura kan sama gitu ya. Itu dibawa ke kiai. Nah setelah itu ditemui sama kiai, ya ditemui sama kiainya, terus dia mengajukan permohonannya supaya didoakan sama kiainya gitu. Gue nggak jelas apa yang dimohonkan itu, jadi minta didoakan. Oke, kiainya tanya, bagaimana sudah siap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, doanya hanya Bismillah. Ya, itu aja sudah itu hidangannya disuruh makan bareng gitu loh. Nah, setelah itu mereka kan balik ke rumah. Nah, yang ini kurang puas, masak capek-capek, enak-enak, masaknya banyak, dibawa ke kiai minta didoakan, kok doanya cuma Bismillah gitu. Akhirnya balik lagi ke pondok, tanya sama yainya, sedikit dalam tanda kutip protes lah ya, kenapa kok cuman Bismillah gitu. Nah, kiainya nggak ambil pusing, dipanggil santrinya, ada kayu ya, kayu panjang itu di sini dikasih beban, waktu itu dibebani binatang ternak, gue lupa apa, kambing apa gitu. Yang satunya, ujung satunya itu dibebani kertas yang ditulisi Bismillah. Terus tangannya itu dikasih ganjal. Jadi kan seperti timbangan kan. Nah, ternyata kertas yang sama kiai itu ditulisi Bismillah itu ke bawah. Artinya mengangkat beban yang lebih berat. Nah, disitulah akhirnya sang orang yang minta didoain sama kiai itu puas hatinya. Walaupun hanya Bismillah. Nah, sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini, ya. Bismillahnya itu secara materi kan sama. Ya tulisannya ya begitu toh, jumlah hurufnya juga akan begitu. Tapi Bismillah di tangan Gus Beti itu beda Bismillah di tangan seorang kiai yang relasi hubungannya dengan Gusti Allah itu jauh lebih dekat.
loh. Aku amati gitu. Jadi beda. Terus guru Al-Qur'anku dulu, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Ustadz Husnul Hadi, itu mau ke Tulungagung. Kita kan pernah pada saat-saat kita kehabisan bensin. Dia dari Malang lewat Blitar mau ke Tulungagung, bensin sudah merah. Dengan harapan nanti di Blitar ada bensin. Ternyata nggak ada. Sampai ke Tulungagung itu bensinnya nggak ada loh. Tapi di tengah perjalanan itu juga gue nggak tahu apa yang dibaca. Ngaji terus itu Gus Husnul Hadi itu. Secara rasional mobil itu seharusnya mogok, tapi ternyata nggak mogok dan bensinnya nggak habis-habis. Artinya apakah bacaan yang dibacakan oleh guru Al-Qur'anku itu Gus Husnul Hadi ketika aku baca bisa nggak seperti itu sehingga aku nggak harus beli bensin? Belum tentu. Apakah bismillah di tanganku itu sama dengan bismillah yang disampaikan oleh Pak Yai tadi? Belum tentu juga. Jadi makanya apa yang disampaikan oleh Pak Dewa tadi itu sesuatu yang menarik sebetulnya. Jabariyah dan Qadariyah itu tergantung bagaimana relasi kita terhadap Gusti Allah Agung. Itu yang pertama. Ini lompat-lompat ya, nanti kita diskusikan bareng. Yang kedua, aku ini kan pernah dalam keterpurukanku jualan nasi bungkus, aku pernah loh masuk dari kantor ke kantor 5.000-an itu pernah aku jual nasi bungkus. Jadi kuli bangunan juga aku pernah. Ketika aku jualan nasi itu kan masuk itu ke bank gitu, salah satu bank nasional. Jadi servis cewek-cewek yang di servis itu yang di depan itu pesen nasi toh, itu kan naruhnya kan di kantor satpamnya. Jadi setelah mereka order, aku taruh di kantor satpam. Nah, aku nggak sengaja Pak, di cantelan-cantelan seragamnya satpam itu ada tertulis di kertas. Nanti Pak Dewa tolong komentari karena aku lihat Jawa ini. Ini filsafat Jawa tingkat tinggi ini. Begini Pak, dan itu dalam bahasa yang kasar, bukan bahasa halus. Tolong perhatikan Pak Dewa supaya nanti komentarinya nggak salah. Nek iyo mosok orao. Nek ora mosok iyo. Aku ulangi ya. Nek iyo mosok ora. Nek ora mosok iyo. Nah, nanti tolong dikupas. Terus berikutnya, Pak. Aku jalan-jalan ke alun-alun kotaku, Kota Batu. Itu ada orang Jogja jualan angsle. Aku juga itu suka mengamati, Pak. Di rombongnya itu tertulis. Kalau ini dalam bahasa halus karena Jogja ya. Subhanallah, begini Pak. Sepiro gedene sengsara yen tinompo hamung dadi coba. Aku ulangi ya. Sepiro gedene sengsara yen tinompo hamung dadi coba. Tuh, tolong tuh dikomentari nanti ya. Berikutnya tentang hadis aku bagaimana prasangka hambaku. Ini teman-teman gue agak sombong dikit ya. Gue ini bukan orang goblok. Kalau gue ngomong goblok berarti gue tidak mengakui rahmat yang diberikan Gusti Allah untuk gue, gitu ya. Gue bukan orang pemalu, enggak. Gue jadi kuli bangunan pernah. Gue kerja apapun, jual sepatu dari pintu itu pernah. Sekolahan di Sidoarjo, sepatu upkill. Jual nasi bungkus gue pernah. Artinya gue nggak gengsian. Gue teman sama orang satu kali pertemuan itu bisa seperti teman 10 tahun. Gue bisa. Artinya syarat-syarat untuk gue itu sukses itu sudah terpenuhi. Nggak goblok, nggak gengsian, banyak relasi. Itu kan pintu-pintu rezeki yang bisa membuka kita untuk seluas-luasnya. Tetapi itu tidak aku temukan. Atau bahasa halusnya belum aku temukan gitu loh ya. Satu kali ada ustadz dari Surabaya. Ini si kajian di tempatku ya. Aku bilang, nah kalau aku tanya sekarang nanti rame. Nantilah setelah selesai kajian, aku tanya. Betul, setelah selesai kajian itu kan dari maghrib ke isya. Setelah isya, aku tanya. Aku bilang, saya sudah berdoa, saya melakukan ini, kenapa kok belum begini gitu. Lah kok ustadznya itu bilang begini. Kamu itu mendikte Allah gitu. Ya gue marah dong. Gue embat itu ustadz. Saya tidak mendikte Allah, saya minta janji Allah. Bapak tahu?
Ketika saya ingin meminang anak bapak, bapak kasih syarat saya harus khatam Al-Quran. Ketika saya khatam Al-Quran, anak bapak kan saya minta. Apakah itu saya mendikte bapak? Kalau memang bacaan khataman Al-Quran saya salah, tunjukkan di mana salahnya. Saya akan penuhi seperti yang bapak mau. Jadi bapak jangan sembarangan bilang saya dikte Allah gitu. Langsung diem. Lah Gus beti kok dikonokno. Aku iki wong peteng nih dikonokno. Langsung diem. Saya bilang saya bukan dikte Allah gitu loh. Kalau saya ada yang salah, tunjukkan di mana salahnya. Tapi Anda harus berani. Kapan doa saya terkabulkan? Diam dia. Maka bicara tentang doa, tentang rezeki itu misteri, nggak bisa dikalkulasikan gitu. Itu ya. Terus berikutnya begini. Aku kan ini Surabaya, Jakarta itu kan sudah bosen gitu loh. Dari pintu ke pintu kalau lagunya Ebit GAD. Dari pintu ke pintu atau Sarjana Muda dulu ya. Lagunya Iwan Fals gitu. Kalau kita ngelamar pekerjaan, ada nggak dalam hati kita? Kita nggak diterima ini. Ada nggak? Jujur kalian semua, kita ngaji kehidupan sekarang. Ketika kita dulu, ya gue ya, fresh graduated, mau ngelamar pekerjaan, membawa surat lamaran, masuk dari kantor ke kantor, ada nggak dalam hati kita? Gue nggak diterima ini, ada nggak? Pasti nggak ada. Pasti kita itu berprasangka kita akan diterima. Karena kalau kita sudah berprasangka tidak diterima, tentu kita tidak akan melakukan itu. Kan begitu. Lanjut, gue terima hadis nih. Hadis, aku bagaimana prasangka hambaku. Aku kan selalu berprasangka. Gue masuk ke Waskita Karya, gue masuk ke, karena gue orang teknik ya, masuk ke perusahaan-perusahaan, sampai ke Honda, sampai ke Astra. Ditolak semua. Padahal gue selalu berprasangka diterima. Gimana korelasinya hadis ini supaya rasionalitas gue tidak menuntut? Gue cari guru-guru, nggak ada yang bisa menjelaskan gue. Ketemulah satu saat, itu dosen Pak Nur Hakim, orang Lamongan. Dia doktor, dulu doktor, nggak tahu sekarang profesor, ngajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Dia paling tahu siapa gue, jadi dengan tampilan gue dia nggak protes gitu loh. Ya, waktu itu mau sholat asar. Ya, setelah gue bingung, nggak ada orang yang mampu menjelaskan. Ya ada sih yang menjelaskan, tapi tidak memenuhi rasionalitas gue. Ya, saya tanya hadis ini kepada Pak Nur Hakim yang dokter itu ya, yang semoga diberikan kesehatan ya Pak Nur Hakimnya. Aku tanya begini, aku kan sudah akrab gitu, Cak. Aku manggilnya Cak. Ya apa hadis ini Cak? Tolong sih aku jelasno, aku bagaimana prasangka hambaku gitu. Itu Cak Nur Hakim tidak langsung menjawab. Itu mau masuk sholat asar tuh, gue masih ingat. Cak Nur Hakim diam, ada sekitar 5 menit lah. Baru menjawab, dan menjawabnya itu subhanallah. Dia bilang begini, aku harus hati-hati menjelaskan hadis ini. Gitu. Enggak Cak, nggak apa-apa Cak, mau gue dijelaskan gitu. Jadi hadis itu sebetulnya bukan faktual. Karena kalau faktual itu bertentangan dengan rasionalitas kita seperti yang aku alami. Aku berprasangka diterima, ternyata nggak diterima. Katanya Allah sesuai prasangka hambanya. Kan itu menjadi tuntutan rasionalitas yang nggak terselesaikan. Jadi katanya, kata beliau nih, kata Dr. Nur Hakim ini bilang, itu hadis itu tidak faktual. Tetapi kita harus tahu ya, bahwa Kanjeng Nabi itu adalah motivator ulung. Jadi hadis itu harus dipahami sebagai hadis motivator, supaya kita semangat bekerja. Kalau sudah belum melakukan pekerjaan, sudah nggak semangat, yang lokro kapan mau mengerjakan? Gitu loh. Nah, di situ rasionalitas gue menerima. Oh, begitu ya. Matur nuwun Cak, langsung tak salami. Jadi dia satu-satunya yang bisa menjelaskan ke gue bagaimana memahami hadis aku, bagaimana prasangka hambaku, bahwa itu hadis motivator. Jangan dipahami literal. Sehingga kalau kita mau ngelamar cewek, kita berprasangka diterima, pasti diterima. Kan ada kalanya juga ditolak. Lalu di mana prasangka Allah? Kan menjadi debat gitu. Nah, itu ya. Kemudian apa tadi? Masalah poligami gitu. Ini orang-orang banyak nggak percaya ini, ya. Banyak nggak percaya. Aku bilang kalau kamu nggak percaya, tanya sama istriku. Lebaran ini, lebaran yang kemarin,
kalau nggak salah, atau kemarinnya lagi. Gue kan paling males, gue cari simpelnya saja. Istri gue ajak sama anak gue yang putri ya, untuk ngelamar Fitri. Gitu loh. Karena apa? Gue nggak perlu lagi menjelaskan sama keluarganya bagaimana istrimu kan nggak perlu. Kalau sudah istri gue yang nanya. Sampai ibunya itu orang Jawa bilang ketenggengan, damel sopo mbak? Gitu, damel emas gitu. Itu yang lamar istri gue sendiri. Orang nggak percaya, silakan tanya sama istri gue. Gitu loh. Makanya ya, kalau gue ngomong sama teman-teman gue yang pengusaha-pengusaha top di Sidoarjo, Surabaya, gue bilang, lu kalau mau nikah yang bener, jangan pakai nikah siri. Karena nanti itu menyangkut anak. Kalau anakmu dari istri ke sini ketemu ini, nggak ketemu itu saudara sendiri gimana? Nikah yang bener, harus semua tahu supaya tidak jadi fitnah. Jangan nikah siri. Nikah siri itu dilihat konteksnya bagaimana dulu. Sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Nikah yang bener, sah, semua orang tahu, dan itu halal, daripada lu bawa anak orang, cewek orang, istri orang masuk ke dalam hotel karena lu banyak duit. Itu bejat, gue bilang. Gue nggak setuju. Jadi jangan nikah. Lu takut sama istri lu gitu. Kita kan disuruh mendidik istri kita. Memang Pak, masalah poligami itu masalah yang seret. Gue kalau mau ngisi kajian di depan ibu-ibu Aisyah, gue masih ingat. Bu, ini Al-Quran, Bu. Iya. Ibu tunduk terhadap Al-Quran? Tunduk. Benar? Benar. Sudah. Tak buka no. Masna wasulasa waruba. Merengut semua itu. Padahal katanya tadi tunduk terhadap Al-Quran. Ya begitulah perempuan. Terus kita nikah mau pakai izin. Izin dari Hongkong apa? Gitu loh. Kan 1001 yang seperti istri gue. Gitu loh. Jadi nggak ada kampusnya izin. Tetapi walaupun begitu, kalau kata orang Jawa lagi nih, ngono ya ojo ngono gitu loh. Harus semua dilakukan secara baik-baik. Karena apa? Nah ini karena gue backgroundnya comparative religion, akhirnya kesana juga. Terutama orang-orang yang liberal itu menghantam Islam lewat poligami. Gitu loh. Makanya perempuan-perempuan Islam, lu jangan menolak poligami. Lu gue ajarin cara menjawabnya. Iya Pak, iya Mas, iya Bu, poligami itu syariat dalam agama kami. Tapi saya belum siap melakukannya. Itu jawabannya. Jangan ditolak, karena itu syariat kita. Gitu loh. Masalah lu siap atau enggak kan urusan belakangan, tapi syariatnya lu akui. Nanti kalau lu belum siap menerima syariat itu, ngaji ke gue. 1 bulan gue kader lu bisa menerima poligami. Ini yang perempuan-perempuan dengar semua ini. Gitu loh. Gue paling degek kalau sudah aturan Allah, lu tolak. Tapi yang laki juga nggak boleh sembarangan. Lakukan poligami itu secara baik begitu. Itu yang poligami. Sementara itu aja yang ingat. Silahkan dikomentari siapapun boleh. Ya, terutama yang Jawa-Jawa tadi itu gimana itu. Saya orangnya terlalu berapi-api Pak, terlalu semangat, tapi saya tetap memberikan hormat kepada saudaraku semuanya. Ya karena gini lah ya keadaannya gitu. Matur nuwun, monggo dikomentari untuk refreshing, untuk ngaji kita bareng-bareng, kita belajar bersama yang dibimbing oleh Ustadz kita Kang Mas Muhanafi. Matur sekelangkung Cak Nabi. Iya, siap. Ya, ini tadi tuh yang siapa tadi, yang orang mosok iyo mosok orang. Sebenarnya itu kan sikap untuk mengambil sebuah langkah ketika kita dalam keraguan atau kebimbangan dan kesaksian dan lain sifat ragu-ragu. Maka pada akhirnya itu seyogianya harus mengambil sikap bijaksana dengan menyerahkan segala sesuatu kepada zat yang menentukan iya atau tidaknya tadi. Jadi
sendiri Pak Ustadz ya sering dengar, pernah dengar bahwa misalnya kalau kita minum itu ya, minum minuman keras misalnya sekian tahun tidak diterima amalnya, berzina sekian tahun tidak diterima amalnya. Sementara saya sendiri pernah dengar, pernah baca di Alkitab juga bahwa janganlah berhenti atau berhenti dari rahmat Allah. Sekalipun Anda pendosa, lakukan yang terbaik walaupun itu sedikit. Karena jika nanti fikir apa itu ya, kalau tidak terima ngapain kita berbuat kan? Artinya kita putus dari ampunan dan rahmat Allah. Dan itu sering digaungkan di komal-komal. Ya, kalau saya nggak salah sih kayaknya itu ada di komalnya Bang Juma seperti itu. Itu kan menghalangi orang yang ingin berbuat baik sekalipun mereka itu pendosa, mau PSK, mau preman, mau apa kan. Maksudnya ngapain saya berbuat baik toh nggak diterima juga. Gimana itu Mas? Apakah memang seharusnya fatwa-fatwa seperti itu nggak perlu di apa digembar-gemborkan gitu? Iya. Ya intinya teman-teman, ya kita nggak pernah mau menyalahkan siapapun. Kita semuanya hidup tuh memang tugas kita tuh hanya bisa untuk menyampaikan kebaikan. Ketika ada orang-orang yang melakukan itu semuanya barangkali memang jalurnya dia itu menuju kepada kebaikan melalui itu. Makanya ini menjadi satu nasihat selalu. Tadi saya suka karena apa? Saya masih banyak hafalan-hafalan tentang hikam dulu gitu. Sedikit banyak kita kan hafal teman-teman. Tapi ketika kita hafal tuh kita praktekkan, berusaha, bukan cuma hafalan saja. Ya, maka kata Al-Quran, Allah tuh paling benci orang yang pandai bicara tapi nggak pandai mengamalkan. Makanya kata hikam tuh rubbama kunta musian fa'araka ihsan minka suhbatu kama huwa aswa halan minka. Bisa jadi kata Ibnu Al-Qadari, bisa jadi perbuatan burukmu itu tampak baik di matamu. Gitu. Jadi perbuatan buruk kita tuh bisa dibilang kayaknya baik di mata kita karena apa? Karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Jangan-jangan seorang pemabuk itu masih lebih baik daripada kita yang sedang mabuk agama. Dia baru mabuk dengan minumannya. Bagaimana dengan kita yang selalu banyak di antara kita sekarang ini yang mabuk sama agama? Hingga seakan-akan kita itu menjadi bodyguardnya Tuhan. Seakan-akan Tuhan butuh bodyguard. Nanti terus betik tuh yang akan membahas itu. Ya. Jadi, jadi saya sendiri sih ya, bagi saya karena saya tuh diajak masuk di komunitas apa, saya ikut. Karena saya orang-orang yang nggak ngerti teknologi, orang Madura yang tertinggal. Tapi saya suka ketika ajak untuk ikut-ikut komunitas tuh saya suka. Al-haqqu bila nizamin yaqlibuhul batil binizamin. Itu kan kata hikam juga kan. Kebatilan yang terorganisir rapi dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Justru bagaimana kita untuk bisa benerin, maaf, ini kalau bahasanya Gus Betik, orang-orang lonte itu nggak mungkin datang ke masjid. Lonte-lonte itu nggak mungkin datang yang namanya ke madrasah, ke masjid, nggak mungkin. Kalau bukan ada orang yang baik datang ke situ berusaha menyampaikan, kan ngono, gitu loh. Jadi lanjutlah, udah itu aja lah. Saya takutnya nanti kalau kebanyakan malah jadi salah. Lanjut.
Waalaikumsalam Kang Chan, apa kabar? Alhamdulillah Gus Betik, senang bisa bersama-sama di sini dengan para guru sekalian. Gimana Gus Alhamdulillah. Gus kami? Oke, apa yang disampaikan Kang Mas Gerhana itu, maaf Gerhana ya, mungkin saya salah baca karena di sini ada titik-titiknya Gerhana. Kalau salah tolong dimaafkan dan diluruskan. Menarik sekali apa yang disampaikan Kang Mas Gerhana itu, karena itu merupakan aktualisasi yang sering kita dapati dalam kehidupan kita gitu. Kalau aku nggak salah tangkap tadi kan intinya begini, dalam suatu keluarga itu terjadi beda keyakinan, yang satu Islam katakanlah begitu ya, yang satunya kalau tadi Hindu kan gitu ya. Nanti kalau saya salah menyimpulkan tolong diluruskan. Aku sih membidiknya gini Kang Gerhana, ini kalau memang jenengan cocok silakan dipakai, kalau enggak usah gitu aja ya. Jadi kita santai-santai saja begini. Ada sebuah peristiwa pada saat itu Kanjeng Nabi itu sedang duduk-duduk bersama sahabat gitu loh ya. Tiba-tiba ada rombongan mengusung jenazah mau dibawa ke pemakaman. Kanjeng Nabi berdiri tanda memberikan hormat gitu kan. Lah sahabat protes dalam tanda kutip ya, artinya nggak langsung gitu ya, tanya gitu loh, wahai Kanjeng Nabi, bukankah yang meninggal itu Yahudi gitu. Maka subhanallah, seperti gue bilang tadi ya, Kanjeng Nabi itu benar-benar motivator ulung ya dalam kemanusiaan juga gitu. Kanjeng Nabi jawabnya singkat, iya dia Yahudi, tapi yang mati itu manusia kan. Coba jawaban seperti apa ini kalau nggak memang jawaban dari seorang yang memang kecerdasannya tingkat langit. Iya, yang mati itu Yahudi, tapi dia manusia kan. Jadi artinya dalam konteks-konteks humanisme, kemanusiaan, itu kita tidak ada masalah. Bahkan di surat nanti bisa baca, itu Ustadz Muhammad itu yang paling ngerti itu, di surat Muntahana itu kita tidak dilarang berhumanisme, bahasa gue ya supaya gampang dicerna aja. Berhumanisme dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita itu boleh, tidak dilarang gitu loh. Nah, itu boleh. Nah, kembali ke tadi, artinya apa? Bahasan ini adalah bahasan toleransi gitu. Nah, kalau gue nih ya menyimpulkan what is the meaning of toleransi? Apa itu toleransi? Toleransi itu bukan mencampur. Kalau mencampur itu sudah bukan toleransi gitu loh. Toleransi itu adalah menghormati. Jadi kalau ada saudara kita begitu, ya kita hormati. Artinya apa? Jangan diganggu. Biarkan saja. Jadi toleransi itu sebetulnya kita memberikan penghormatan. Nah, dalam Islam, batas-batas humanisme penghormatan itu boleh. Seperti waktu permaisuriku dulu bosnya meninggal, bosnya kan nggak jelas itu. Dibilang ke gereja juga nggak pernah, dibilang ke vihara juga nggak pernah ya. Tapi sama keluarganya ketika meninggal di prosesi gereja gitu, gue bilang, lu masuk, lu datang, itu bos lu hormati, itu manusia. Tapi ketika masuk dalam ritual, lu tarik diri gitu. Saya bilang begitu, harus hormati sebagai manusia, apalagi itu bosmu gitu. Tapi ketika masuk dalam acara-acara ritual, lu harus tarik diri, keluar dari barisan itu. Nah, masalah tadi Kang Mas Gerhana, kalau kita dalam suatu keluarga terjadi perbedaan keyakinan ya, ini yang paling repot itu nanti memang seperti yang jenengan sampaikan, ada di masalah makanan dan minuman. Itu yang paling repot. Aku kasih contoh ya, aku sih belum pernah ke Eropa ya karena nggak ada duit aja. Teman-temanku yang kuliah di Eropa itu cerita ya, orang-orang Yahudi yang kuliah di Eropa, mahasiswa-mahasiswa itu, kalau mau makan daging itu dibela-belain itu ke Belanda loh. Ngapain masuk ke Belanda? Beli daging yang disembelih oleh orang-orang Islam, biasanya itu imigran dari Tunisia. Coba, sampai sebegitu ketatnya saudara tua kita Yahudi ya menjaga makanan halal haram ya.
Mereka hanya mau memakan sembelihan orang Islam. Sampai harus naik kereta katanya, kereta api ya, ke Belanda, beli daging, baru mereka mau makan. Mereka nggak mau makan daging sembarangan. Mereka lebih percaya ke kita, ke orang Islam. Dan seperti kita pun kan boleh memakan ya makanan ahli kitab yang murni loh ya. Jangan yang ahli kitab tapi ternyata sudah bukan ahli kitab lain ya. Ahli kitab tuh boleh kita makan. Kan di situ. Nah, sekarang Kang Mas, gini Kang Mas. Kang Mas ada pada salah satu kondisi yang harus tegas ya. Maaf, saya tidak bisa begini gitu loh. Tapi bukan berarti Kang Mas tidak menghormati saudara yang Hindu gitu loh. Harus tegas. Ya kalau jangan Kang Mas yang mengorbankan diri ikut minum. Nah, pertanyaannya kenapa harus Kang Mas yang mengorbankan diri ikut minum? Kenapa yang sana nggak mengorbankan diri untuk tidak minum? Nah, artinya kan jadinya itu nggak baik, menang-menangan kan? Ya sudah, kita cari win-win solution. Kang Mas juga nggak minum, ya, dan sana bisa memahami, dan sana silahkan juga minum, dan Kang Mas juga memahami, gitu loh. Karena masakan-masakan, jangankan masakan, alat yang digunakan untuk masak itu juga kan bermasalah bagi kita. Kita itu kalau di Al-Quran ini ya, tapi jangan lupa kita itu biasanya kalau makanan itu yang penting halal. Enggak begitu saudaraku. Al-Quran itu memberi kelengkapan halal dan toyib. Ya, jadi halalan toyiban. Kadang-kadang toyibnya lupa, halalnya doang yang diperhatikan. Enggak ya, halal dan toyib. Toyib nanti itu hubungannya ke kesehatan gitu ya. Nasi itu halal, tapi kalau kita makan 10 bakul jadi nggak toyib ya, jadi sakit kita gitu. Jadi gitu Kang Mas ya. Ini menurut saya Kang Mas ya. Nanti kalau Kang Mas cocok ambil, kalau nggak usah. Misalkan hari raya apa gitu ya, atau jenengan pas hari raya apa, nggak perlu jenengan menyediakan anggur atau apa, nggak perlu. Begitu juga ketika hari raya mereka, Kang Mas nggak boleh ikut minum, karena tetap seperti katanya Cak Hanafi, tetap haram kan Mas, tetap haram itu gitu loh. Ya cuman kan aku nggak tahu aktualisasinya di lapangan. Kang Mas lah yang paling pandai untuk mengatur iramanya. Nah itulah supaya gampangnya ya, gue sering pakai bahasa gampang karena bahasa pondok kadang-kadang ribet, gue nggak begitu paham, takut salah, kecuali Cak Hanafi itu paling pas itu. Jadi gini Kang Mas ya, sisi ini agama gue boleh, sisi ini gue nggak boleh, ya gitu Kang Mas. Kira-kira seperti itulah yang aku sampaikan, dan mohon maaf kalau ada yang mau nambahin monggo silakan. Kang Chan monggo, Kang Chan atau Kang Alif atau yang lainnya, Bu Jamila monggo, ada Diana juga ini ya. Monggo Mas Haikal monggo. Saya tambahkan sedikit Gus. Nggih. Jadi kita situasi seperti itu ya, alhamdulillah sekarang kita sudah punya grup Hindu Muslim. Di sana semua keluarga itu sangat-sangat senang istilahnya bertemu kembali, apa namanya, dua agama ini jadi menyatu dalam arti silaturahmi, bukan untuk ini. Dan sekarang juga sudah tertata istilahnya, mereka ada acara, dia menyewa istilahnya itu, menyewa tukang masak. Catering. Ya, jadi dibedakan begitu, karena saya sedikit demi sedikit saya kikis istilahnya seperti apa yang disampaikan itu. Ya memang hammer itu saya tahu itu haram, tapi dengan jalan itu saya bisa dalam arti pendekatan begitu guys. Mantap. Jadi itu saya lakukan karena kita sudah lama kita istilahnya itu mati obor. Saya mempersatukan itu, kalau tidak dengan cara itu mungkin prosesnya akan lama juga begitu. Jadi seperti itulah saya lakukan begitu. Dan menurut saya itu ya sudah benar, dalam arti
Oke Kang Mas, saya nambahin sedikit ya, karena ini kan menjadi anggapan publik. Anggapan publik itu belum tentu benar gitu ya. Jadi begini, anggapan publik terjadi stereotip kalau Bali itu Hindu gitu loh. Hindu itu Bali kan gitu. Terjadi stereotip seperti itu. Padahal enggak loh Kang Mas. Ya, saya kan aktif di lembaga dakwah Forum Arimatea ya. Ketua Arimatea Bali itu tinggalnya di Kelungkung. Namanya itu aku kalau manggilnya itu Pak Haji gitu ya. Dia pernah jadi lurah 12 tahun. Artinya dia asli orang Bali kan. Karena sulit orang di luar Bali bisa jadi lurah di sana. Dia jadi lurah 12 tahun. Namanya Wayan Saipul. Aku ngaji kalau panggilnya Pak Haji Saipul itu. Namanya Wayan Saipul gitu. Artinya di Bali itu ada komunitas asli Bali dan asli Islam, bukan dari Hindu ke Islam. Itu komunitasnya di kerajaan, dulu kan kerajaan Kelungkung sampai ke Lebak. Daerah Lebak sana ada, dan di sana subhanallah alhamdulillah kajian-kajian Islami sering mereka ngadakan kajian-kajian gitu. Jadi ini sebuah informasi sebetulnya tidak benar kalau stereotip bahwa Hindu itu Bali itu enggak, karena ada yang Bali asli ini ya asli Islam bukan mualaf begitu. Ini sekedar informasi untuk kita semua. Monggo Kang Mas, Kang Chan, Kang lainnya monggo dilanjut. Lanjut, masya Allah luar biasa ilmunya. Tapi saya komentari prosesnya aja di sini ya. Ya, apa namanya itu ilmu ya. Saya hanya komentari prosesnya. Jadi saya hanya bayangkan gitu kalau kita hidup sendirian di hutan, terus hanya pegang keimanan gitu. Kira-kira yang begini itu terjadi nggak gitu ya? Kan dalam Quran atasimu bihablillahi jami'an tuh. Jadi saya kira yang kita lakukan sekarang ini adalah fasilitas yang wah yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa interaksi, konsul seperti itu harusnya. Pas ala ahli dzikr ya kuntum la ta'lamun. Jadi harus begitu. Ada soalan dan begini ya. Saya kira Ustaz Hanafi, Gus Betik gitu teman-teman. Beliau ini kan orang pengetahuan tuh luas. Bukan ada pengetahuan, pengalamannya gitu, interaksi dan lain-lain gitu. Dan bagi saya mendengarkan beliau ini ya anugerah gitu. Jadi wah itu semacam apa ya, kemewahan yang diberikan oleh Allah ketika jami'an, ketika berkumpul bersama-sama gitu.
Makanya tadi ada kalimat dari guru kita Kancang bilang bahwa kalau kita hidup di hutan nggak ngerti apa-apa, nggak paham, nggak ada Islam, nggak ada apa. Makanya teman-teman, ini harus narasinya pas pada tempatnya kebijakan kalimat saya ini. Tanpa menggunakan kata Allah pun, asal seseorang yakin bahwa Tuhan ada, keyakinan itu masuk kategori iman. Itu menurut saya. Nanti tolong dikritik, tolong dikoreksi sama guru-guru termasuk guru saya Subandi. Jadi ini kata saya, kalau Muhammad di hutan nih, maka saya bilang tanpa menggunakan kata Allah pun, asal seorang itu yakin bahwa Tuhan ada, keyakinan itu adalah kategori iman, teman-teman. Makanya menelusuri ruang temu makna iman, teman-teman. Apa artinya keimanan dan keberagamaan bila ia merugikan dan merusak tatanan kedamaian dan keharmonisan kehidupan? Itu sih kalau menurut saya. Maka saya selalu bilang tadi di awal ketemu dengan guru saya ini bahwa Islam ini tidak memberi ruang bercopolnya mitos, khayal, dan dongeng dalam ajarannya yang bertentangan dengan rasio akal manusia. Makanya saya selalu bilang, kenapa sih sering ada narasi-narasi di diskusi-diskusi ketemu dengan Bang Zuma, Kang apa, selalu ada perdebatan di hadis. Karena hadis itu, teman-teman, itu masih bisa dipertanyakan dan masih banyak pertentangan dengan logika. Betul nggak, Sobat? Cocok. Dan nggak masuk gitu. Tapi kalau kita, saya selalu bilang, Islam itu bukan agama formalitas. Semakin seorang muslim dekat dengan Al-Quran, maka ia semakin toleran. Sebaliknya, semakin jauh dia dari Al-Quran, semakin intoleranlah, ya. Semakin intoleranlah orang yang tersebut. Coba perhatikan. Dan itu fakta, teman-teman. Wallahu ta'ala alam bishawab. Gitu aja sih dari saya. Oke, ini untuk mumpung aku ingat karena Cak Hanafi menyebutkan hadis tadi. Jadi gini teman-teman ceritanya, ya. Aku itu ya di Komal gini nih, aku ditanya. Yang nanya bagus, saudara Kristen kita bagus tanya. Dia membacakan hadis, ya. Intinya di hadis itu dikatakan puasa itu jatuhnya hari Jumat, gitu loh. Terus saudara Kristen kita kan tanya, bagaimana menurut Gus Geti gitu. Terus saya jawab, maaf Mas, hadis itu relatif. Ada kalanya hadis itu diterima oleh seseorang tapi ditolak oleh orang lain. Bukan puasa, kiamat. Oh iya, kiamat. Sorry lupa. Kiamat itu di hari Jumat gitu ya. Terus aku kasih penjelasan begitu. Aku bilang, aku dalam posisi yang menolak ini hadis. Tentunya aku menolak kan nggak asal menolak. Cuman kan aku nggak bisa jelaskan di ruang yang sesingkat itu. Nah, ketika saya sedang berdakwah kepada saudara kita yang Kristen, langsung saya dihajar habis-habisan sama saudaraku sendiri yang Islam, yang ingkar sunnah, yang inilah gitu. Nah, Cak Hanafi masuk. Cak Hanafi maksudnya itu melerai. Melerai itu maksudnya menjelaskan duduk permasalahannya begini loh. Nggak tahu gimana ceritanya, justru Cak Hanafi juga disesatkan juga. Sama seperti aku. Jadi kacau. Padahal ya, hadis itu nggak usahlah kita hadapkan dengan Al-Quran. Kita hadapkan dengan satu hadis saja, dia itu sudah bermasalah. Karena begini, kan kita ada hadis populer ya. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi, tangannya diletakkan di paha, di pupu ya, dengan rambut yang begini-begitu, terus bertanya, apa itu Islam, apa itu ini. Dijawab dengan Kanjeng Nabi itu, yang ternyata itu malaikat Jibril. Terus bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Yang bertanya, kalau nggak salah begini, tolong nanti diluruskan Kang Muhammad. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Gitu. Enggak, Kanjeng Nabi nggak ngomong hari Jumat, nggak ngomong begitu. Artinya, hadis saya ketemukan hadis saja, itu sudah bermasalah gitu loh. Belum lagi ketika guru kita Cak Muhammad ini membawa ke rasionalitas. Karena kan hari Jumat di Indonesia bukan hari Jumat di Amerika. Lah kalau hari Jumat itu kiamat kan Amerika kiamat. Nah, sayangnya saudara kita itu nggak tahu lah. Padahal Cak Muhammad itu orangnya kan nggak seperti gue ya. Kalau gue itu kalau udah kumat, maklum lah orang jalanan. Gue kan bla-blaan ngomong. Cak Muhammad itu kan sudah halus ya, dengan budaya pondoknya halus gitu. Gue nggak tahu apakah karena dia malu atau gimana itu.
Justru aku dan Cak Muhammad disesatkan dan dia bertahan pada itu hadis sohe gitu loh. Cak Muhammad tolong kalau saya keliru dilurusin. Ingatku gitu sih. Iya betul tentang kiamat bukan puasa. Monggo Cak Muhammad. Itu dia lah teman-teman, makanya saya selalu bernarasi bukan menurut saya. Itulah pentingnya Bro baca. Saran saya untuk seluruh sahabat-sahabat muslim, baik laki maupun perempuan, yuk masuk di komal-komal yang di situ ada ilmu, ada edukasi. Bagi teman-teman yang mualaf, saran saya silahkan pilih komal apapun yang di situ ada edukasi bertambahnya pengetahuan. Syukur-syukur, saran saya masuklah teman-teman yang ada pelajaran Qur'annya dari mulai makhorijul huruf sampai belajar nahu, sorof, mantik, balagh, bayan, amma dan segala macamnya tuh, supaya kita itu gak jauh dari Qur'an. Ya, supaya kita tidak jauh dari Al-Qur'an. Maka saran saya untuk teman-teman berhati-hati karena Rasulullah sudah mewanti-wanti, ya ayyuhan nas iyyakumul ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Wahai manusia, artinya wahai manusia bukan cuma orang beriman, seluruhnya. Itu dari saking rahman rahimnya Allah menurunkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya wahai manusia, jangan kalian berlebihan dalam agama. Kenapa? Karena kata Rasulullah, iyyakumul ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum ghulu fid din. Ya. Jangan berlebihan, jangan kalian berlebihan dalam agama karena sesungguhnya yang membuat celaka umat sebelum kalian adalah berlebihan dalam agama. Gitu loh. Sampai dia nggak ngerti ilmu, nggak banyak referensi baca kitabnya, yang mondok nggak sampai hatam, nggak tamat mondoknya, udah ngebahas masalah Nur Muhammad. Keblinger. Gitu loh. Nah ini saran saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, inilah dunia dan itulah tugasnya para ulama gitu loh. Makanya ketika kita nanamnya adalah padi, ya pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanamnya rumput nggak akan tumbuh tuh padi. Ya sudahlah, kita tetap berjuang, kita tetap saling bergandengan untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya dengan kesabaran. Ya nggak masalah. Ini jangan-jangan kalau Kangcang hidup di zamannya orang-orang dulu Yunani, jangan-jangan dikejar-kejar disalibnya pula. Pinter cerdas. Iya, untung kampung hidupnya sekarang, pinternya zaman sekarang dia. Pinternya zaman dulu itu. Dulu bumi dibilang bulat. Lanjut Kangcang. Halo monitor, kok pada diem nih? Apa headset saya ya? Iya, iya. Untung pinternya di zaman sekarang kan. Takutnya kalau pinter zaman dulu kan dikejar-kejar itu. Salibnya pula gitu. Lanjut. Ini di Komal kita kan ada dua ibu-ibu ini. Aku pengen dengar dong suaranya Bu Jamila, Bu Diana. Ayo. Ibu-ibunya lagi kerja. Mama nih gini Gus, makanya renungan puasa itu untuk teman-teman liberal ya. Renungan puasa untuk teman-teman liberal nih ya. Yang liberal, kalau nggak liberal nggak usah, karena kalian nggak liberal sih. Kalau saya sama Gus Subentik udah liberal gitu. Jadi renungan puasa untuk teman-teman yang liberal. Puasa itu seyogianya itu menjadi medium bagi kelompok liberal maupun fundamental untuk bersilaturahim, bertukar pikiran demi kemaslahatan bersama dan bukan saling menyalahkan. Itu saran saya. Lanjut. Eh, Monitor. lanjut. Biar kedengaran suaranya. Ayo Bu Jamila. Apa mau dikasih judul dulu? Akal dan perut raksasa ahli pikir gitu. Nah, ada Subandi ini ahli pikir semua nih. Saya sih ahli pikirnya ahli apa saya. Jadi raksasa ahli pikir gitu kan. Setelah renungan bulan Syawal ya, bulan-bulan Syawal ini renungannya. Ini ada nganu Cak Muhammad. Saya itu ya, itu banyak berteman dengan sosok-sosok yang pantas jadi bapak saya.
Jadi lebih tua dari usia saya. Ada namanya Pak Rofik ya. Beliaunya itu dari Sumeneb, tapi tinggal di Batu ya, pindah ke Batu dari Sumeneb. Yang sudah almarhum juga, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kami sering diskusi ya. Dia itu eranya era kemerdekaan lah ya. Jadi orang-orang sepuh sudah gitu. Ini dari pepatah ini dari India. Mungkin bisa jadi perenungan kita bersama dalam menghadapi kehidupan supaya nggak putus asa ya. Bahasanya begini, taswir ya benata takdirna nehibanke. Aku ulangi ya, taswir ya benata takdir na nehibanke gitu. Lalu diterjemahkan oleh Pak Ropik itu. Terjemahannya begini, lukisan, taswir, seindah apapun itu bisa kita buat, tetapi takdir tidak. Subhanallah. Aku ulangi, lukisan, seindah apapun bisa kita buat, tetapi takdir tidak. Dan ini sesuatu yang membekas dalam kehidupanku, dan semoga ini juga bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Selanjutnya karena ini sudah 1 jam dan aku ada janjian mau keluar, mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku dan mungkin Bu Jamila atau Kang Muhammad atau Kang Chan atau siapalah kalian semuanya. Kita perlu loh kajian-kajian Islami seperti ini, karena kalau kita komparatif religion Islam lama-lama bosen juga gitu loh. Yang gini-gini Kang Chan mungkin gini Kang Chan bisa dijadwalkan. Kajiannya dibuat tematikus bagus. Iya bagus. Nanti Kang Chan, Kang Muhammad atau siapalah atau Bu Jamila bisa atur waktu. Jadi kita bisa ngelompok semua. Hari ini jam ini di Komal ini gitu kira-kira bagus. Itu dulu karena aku ada tugas harus keluar nih sama teman udah janjian. Mohon maaf atas segala salah nggih. Nggih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.